Kami bersama dengan semua orang yang sudah dihidupkan kembali dari kematian kami. Kami bukan orang-orang yang melihat dunia ini dengan segala gemerlap dan kecemerlangannya. Kami bisa ikut dan terseret. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa kami hidup dari sekeliling kami dari dunia ini. Makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, semua Engkau sediakan dengan kemurahan-Mu. Engkau berikan kepada kami supaya kami melihat pekerjaan, cara Tuhan yang setiap hari, setiap saat kami merasakan satu penyertaan janji Tuhan yang ajaib. Dan tidak ada sesuatu yang di luar daripada kendali Tuhan, baik itu kelahiran atau kematian, baik itu kemujuran atau kemalangan, nasib baik atau nasib yang malang, hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kami bersuka cita atau yang melukai, yang membuat kami tertusuk sedih hati kami, semua dikendalikan dan dipakai oleh Tuhan untuk membuat kami semakin dikuduskan, semakin seturut dengan kehendak-Mu. Kami semakin dibersihkan dari kecemaran kami. Ajarlah kami hari ini belajar dari hati-Mu Tuhan, bagaimana Engkau menguduskan, menyucikan, membersihkan bait Allah dengan cara yang lemah lembut, tegas, disiplin, dan kesabaran yang luar biasa. Dan karena keterlaluan kami orang-orang yang meremehkan, dan bukan hanya meremehkan, menghina bait Allah dengan cara-cara kami yang menjijikkan. Tuhan, bawalah kami supaya kami bisa melihat ini, dan jika ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kami berkaitan dengan bait-Mu yang kudus di dalam hati kami, yang harus bersih, yang harus lurus, dan tidak pernah berbelok-belok kecuali fokus untuk melihat Engkau di atas segala-galanya. Kami serahkan hati kami, garaplah hati kami, dan biarlah Engkau bertahta selama-lamanya sampai kami bertemu dengan Engkau muka dengan muka, dan bersama dengan Engkau bersuka cita selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan bersama-sama melihat Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua. Ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Ayat yang 13 sampai ayat ke-25. Nah, perhatikan baik-baik, dengan temanya, judulnya adalah Yesus menyucikan bait Allah. Ya, itu temanya ada di atas. Dan kemudian ada kurungnya. Matius 21 ayat 12-13. Markus 11 ayat 15-17. Lukas sama, pasal 19 ayat 45 sampai 46. Jadi fokusnya itu dua ayat ya. Nah, waktu di dalam Injil Yohanes Yesus menyucikan bait Allah itu bukan dua ayat, tapi dia paparkan sebelumnya. Dan mungkin konteksnya kalau kita belajar secara teologi secara serius lagi di sekolah teologi, saudara akan diminta membaca berkaitan dengan Injil Yohanes secara menyeluruh adalah melihat Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Nah, ini poin ini saudara terus menjadi satu poin yang ingin disampaikan oleh Yohanes dalam suratannya, dalam Injilnya, dan kita harus ingat ini Injil Yohanes ini. Ya, jadi dia ingin orang itu mengagumi Tuhan Yesus bukan hanya apa yang ada, yang terjadi di depan dan bagaimana kuasanya luar biasa, tapi dia adalah berhubungan dengan Bapanya yang di surga. Dan kalimat yang ada nanti kita baca adalah rumah Bapakku. Luar biasa, saudara.
Dan tidak ada seorang nabi pun yang pernah mengatakan bait Allah itu rumah Bapakku. The Son of God, the Son of the Father. Ya. Jadi Yesus menyucikan bait Allah ini serius sekali dituliskan. Seluruh kitab Injil menuliskan tentang pencemaran dan penyucian bait Allah. Kenapa ini serius? Saudara, kita akan bersama-sama melihat ini semua. Ya, perhatikan baik-baik ayat yang ke-13. Yesus menyucikan bait Allah. Menyucikan dari apa? Kecemaran, kenajisan. Ketika hari Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan ini sojourner, biasanya tuh dia harus setahun sekali harus berada di Yerusalem, dan mereka ada caranya bergantian, ya. Dan itu jutaan orang, bukan 1-2 orang itu ya. Itu jutaan orang dari seluruh muka bumi penjuru dunia. Orang Israel yang kerja di negara mana, di benua apa, itu sudah waktunya kamu balik. Coba bayangin kalau dia berada di benua yang lain, dia ke Yerusalem, itu memakan waktu berbulan-bulan. Karena dulu nggak ada pesawat terbang, kapal. Ya, coba kita pikirkan bagaimana mereka punya apa ya namanya itu keterikatan dengan bait Allah, dengan Yerusalem, dengan perjanjian Tuhan, itu sangat-sangat bertanggung jawab. Sangat-sangat bertanggung jawab. Dan sangat menghormati kekudusan Tuhan. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang beragama yang sama, mempunyai kuil, mempunyai satu tempat penyembahan, mereka kemudian hijrah gitu ya, kemudian masuk, dan mereka kemudian berada di satu tempat dan semua harus ada di sana, dan itu bergiliran gitu. Perayaan-perayaan besar mereka datang, ya seperti di Indonesia juga sama, di negara Timur Tengah sama, dan ada cara-cara seperti itu. Jadi Paskah. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu ngepas gitu ya, Paskah dipaskan, ditepatkan pada hari sebelum Paskah, dia melakukan ini. Saudara, saya percaya kalau Tuhan Yesus itu kemudian emosinya keluar dan dia menggunakan tindakan, itu artinya bahwa dia adalah Allah, anak Allah. Jadi dia tidak sembarangan karena dia marah kemudian dia seperti, bukan. Dia sudah mengamat-amati ini sudah lama, dan dia sudah melihat cara tingkah laku kelicikan orang-orang, bagaimana mengatur keagamaan itu menjadi keuntungan yang sangat besar sekali, saudara. Dan di situ ada Badan Sertifikasi Nasional Israel. Kalau kita MUI atau yang lain, BP POM dan lain-lain. Nah, mereka itu menguasai semua di situ. Dan apakah salah mereka memeriksa itu? Nggak salah, malah harus diperiksa. Bener nggak ini binatang cacat atau enggak? Nah, karena banyak orang yang dari jauh, bagaimana dari jauh bawa lembu? Naik kapal gitu kan nggak mungkin. Nah, karena yang jauh-jauh seperti ini, itu dibantu, ya istilahnya, ya dipraktiskan lah, dimudahkan. Supaya tukar uang di sana, beli binatang. Normal nggak? Normal. Baik nggak? Baik. Apa yang Yesus marah di sini? Nah, saudara, kita akan pelajari bersama-sama. Nah, di dalam Ulangan pasal yang ke-14 ayat 24 sampai 26 itu dijelaskan di sana. Nanti kalau sempat kita baca. Ya. Perhatikan. Jadi ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Yerusalem adalah kota pusat, dan di Yerusalem pusat daripada segala pusat kota. Pusatnya kota Yerusalem adalah Bait Allah, dan pusat daripada Yerusalem, pusat dari Bait Allah adalah pusatnya dari pusat kota, pusat ibadah adalah ruang Maha Kudus. The center of the center of the center. Ya, 14 dikatakan demikian. Dalam bait suci, jadi bukan luar ini. Bait suci itu dibagi menjadi 3 pelataran, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Dan ini berada di dalam pelataran bait suci, di dalam. Sudah masuk di dalam.
Saudara, dulunya tidak boleh masuk pedagang itu di luar. Dan tidak diizinkan. Tapi kenapa bisa masuk? Nah, ini problem besar. Dan Yohanes tuliskan dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Dan yang kedua apa? Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ini harusnya tidak boleh di dalam bait Allah. Di pelataran pun tidak boleh. Karena pelataran itu untuk adalah bangsa-bangsa yang mau mengikuti, yang disunat secara Yahudi dan mau menjadi orang-orang Yahudi. Nah, itu pelataran untuk bangsa-bangsa lain. Untuk manusia, bukan untuk kambing, lembu, merpati. Nah, mereka ganti seperti, jadi bercampurlah bangsa-bangsa lain dengan kambing, lembu semua itu. Nah, ini latar belakang kenapa Yesus marah sekali. Saudara, di dalam pelayanan Tuhan, di dalam kita fokus untuk berkarya dan menghambakan diri pada Tuhan, saudara, jangan sekali-kali saudara mencampur adukan yang duniawi dengan surgawi. Jangan sekali-kali saudara, karena itu Tuhan akan marah besar. Dan puncaknya adalah dosa itu puncaknya di Paskah. Kejijikan itu Tuhan lihat. Tadi semakin dekat orang semakin terdesak, orang semakin udah gampangnya gimana bayar aja dah. Dan binatangnya kan bagaimana habis, ya udah yang cacat-cacat bawa sini ya udah nggak apa-apa. Yang penting tak izini. Saudara bayangkan. Dan itu terjadi di mana-mana yang ada badan sertifikasi di seluruh dunia, di negara manapun. Semua itu banyak penipuan dan artinya itu penyalahgunaan wewenang. Dan dapat untungnya triliunan rupiah, saudara. Dan sampai hari ini tidak tersentuh hal-hal seperti itu. Dan kita berdoa supaya keadilan itu dinyatakan. Ya. Dan mungkin harus ada orang yang berani mati yang berbicara. Seperti siapa? Tuhan Yesus. Berani? Berani nggak? Kalau ada 100 orang aja berani berteriak di Indonesia ini dan kemudian menyebar jadi 1.000 orang, jadi 10.000 orang, wah itu serem itu, ya. Tetapi kebanyakan kita berdiam. Kenapa nggak berani? Ya, perhatikan dalam bait suci yang ayat 15. Lalu apa ya, saudara? Ia membuat cambuk. Nah, saudara perhatikan, kalau kita ngomong tentang cambuk, wah dia tuh mau gebukin orang gitu. Bukan. Bukan, saudara. Ia membuat cambuk dari tali, dan cambuk dari tali itu, tahu tali, saudara? Tali itu, ya kalau keras itu baru sakit. Dia cuma ingin mengusir saja, ingin menyadarkan saja. Dia tidak memakai kekerasan. Cambuk itu tidak melambangkan kekerasan, tapi melambangkan pendidikan. Dalam Amsal itu dikatakan jelas. Jadi dikatakan di sini, ia membuat cambuk dari tali, bukan dari besi, bukan dari kayu, bukan dari kayak orang ngomong itu yang tembaga begitu, enggak. Dari tali untuk ngikat binatang itu yang ringan sekali sebenarnya. Nah, ada yang membayangkan Yesus dibayangkan itu pakai kayak cambuknya itu cambuk yang khusus gede gitu kan. Ada kan lukisan itu salah, saudara. Itu dia apa yang ada diambil. Kalau kita ngomong tali rafia lah gitu kan. Dikumpuli dengan dia, kemudian digebukin ke mereka gitu. Jadi bukan tali yang khusus yang dibuat terus ada tembaganya, terus ada pentungannya, benjolnya gitu. Enggak, saudara. Enggak sesadis itu Tuhan. Dia sangat bijaksana, dia sangat lembut, tapi dia tegas sekali. Ya. Sudah perhatikan, ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Siapa semua itu? Pedagang-pedagang, penukar-penukar uang. Keluar kamu. Karena tidak boleh kamu di sini. Ya. Justru apa yang dilakukan dia? Dikatakan di sini.
Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Bawa keluar. Uang dihamburkan. Pasti saya percaya mereka jumputin lagi. Orang rakus nggak mungkin. Wah, diambilin lagi, dia keluar. Dan saudara, tidak pernah terjadi satu disiplin kekudusan beribu-ribu tahun yang pernah dilakukan oleh imam. Dan berapa imam dan berapa keturunan imam, mereka malah mendukung praktek yang menjijikkan ini. Saudara, jika gereja sudah melakukan seperti ini dan kita berdiam, maka itu adalah kemalangan bagi bangsa yang ada. Jadi kalau kita di Indonesia, gereja tidak menegakkan disiplin kekudusan, saudara, kita di dalam kegelapan yang paling gelap. Dan itu semua terang dari gereja, dari orang-orang tubuh Kristus. Jika tubuh Kristus gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, Tuhan Yesus kemudian menghamburkan dan membalikkan. 16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata. Ya saudara, jadi kambing domba diusir semua, kambing, lembu, sapi keluar, bisa ditarik lagi saudara, digiring lagi bisa. Khusus merpati, Tuhan Yesus tidak buka dan kemudian dilepaskan. Gimana kamu mengumpulkan lagi? Ngerti maksudnya? Kalau burung diusir, mau dibuka, semua burungnya gitu kan? Dan banyak burungnya daripada lembunya. Terus terbang. Terus saya tanya saudara, gimana mengumpulkan lagi? Nah, Tuhan Yesus tidak membuang merpati, tidak mengusir merpati, tapi dia berkata seperti ini, ambillah semuanya ini dari sini, jangan kamu buat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Emosi dalam kekudusan itu dia melakukan dengan hikmat dari Tuhan, dengan keadilan, dengan kebenaran, dan dia tidak sembarangan membuang burung-burung itu sehingga tidak kembali. Saudara, ada tanggung jawab dari Tuhan Yesus. Dalam kemarahan pun ada tanggung jawabnya, dalam kemarahan pun ada hikmatnya. Jadi ini adalah satu kelembutan hati Tuhan yang sangat indah sekali. Ya, saya baca ayat selanjutnya tentang rumah Bapakku ini ya, nanti kita bahas. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, murid-muridnya ingat. Dan Tuhan Yesus pernah mengajarkan sama, dan Taurat juga pernah mengajarkan, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Artinya itu hal-hal yang kelewatan, saudara, membuat Tuhan itu marah besar. Kita berdoa baik-baik. 18, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak menegakkan dan mengusir kami dari pekerjaan dan pelayanan kami. Nah saudara, itu jelas sekali ya. Jawab Yesus kepada mereka, tandanya apa? Tandanya ini saudara. Pak, nggak ada mana tandanya, mana ini tandanya apa? Rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Saudara, Salomo yang mendirikan bait Allah, bait suci itu dari keinginan cita-cita dari papanya Daud. Karena Daud merasakan istanaku begitu indah, semua indah. Kenapa Tuhan kok berpindah-pindah? Aku ini nggak layak, raja apa aku ini? Terus dia punya keinginan akan membangun bait Allah yang super hebat, super mewah, dan kualitasnya nomor 1. Dan itu keinginan hati Salomo. Waktu keinginan hati Daud, waktu Salomo mengerjakan itu, saudara,
Di situ sudah ada motivasi yang miring. Karena dia mengerjakan istananya bersama dengan bait Allah, dan itu dosa yang besar sekali. Motivasi kerusakan itu sudah ada waktu dia mengerjakan bait suci, dan dia buat istana sebenarnya yang jauh lebih hebat dari bait suci. Dan disitulah kerajaan itu akhirnya hancur. Bait Allah dihancurkan Tuhan, dan tidak ada satu batu yang tersisa. Dan siapa yang mengatakan? Yesus sendiri. Dinubuatkan dalam masa pembuangan, dinubuatkan waktu itu ada, dan Tuhan katakan pada Salomo, kalau sampai kamu tidak setia dan tidak taat padaku, karena aku tidak akan berdiam dalam bait Allah buatan tangan manusia, buatanmu, tapi anakku yang akan mendirikannya. Ayatnya di mana? Kita lihat, coba kita lihat ya, Saudara. 2 Samuel pasal 7 ayat 13. 2 Samuel pasal 7 ayat 13 dan 14. Saudara perhatikan kalimat ini. Orang berpikir ini adalah Salomo. Betul kan? Kita lihat ini. Apakah ini Salomo? Waktu Tuhan berjanji kepada Daud, Samuel pasal 7 itu janji Tuhan pada Daud untuk mendirikan bait Allah. Anaknya yang akan mendirikan secara fisikal. Tapi di sini kita lihat ayat 13. Saudara, itu bukan secara fisikal hubungan Salomo dengan Allah, bukan. Coba perhatikan. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Apakah Salomo selama-lamanya? No. Hancur total. Siapa selama-lamanya? Rumah Bapakku. Dan hari itu Yesus sedang menggenapi 2 Samuel pasal 7, 13 dan 14. Dan perhatikan saudara, 14, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukul yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang hilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Saudara, ini ada satu nubuatan, satu prediksi di masa mendatang. Jadi antara Salomo dengan Kristus. Kerajaan akan selama-lamanya. Nggak mungkin Salomo gagal. Akan dipanggil ke bapaknya. Nggak mungkin bapaknya itu adalah Salomo, karena bapaknya Salomo adalah Daud. Jadi ada hubungan yang juga berkaitan dengan Salomo yang mengerjakan itu. Saudara, baru kita tahu setelah Tuhan Yesus berkata dengan jelas kalimat dalam Yohanes pasal yang kedua ini. Ya, kita kembali pada Yohanes pasal 2. Ya, ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Saya waktu melihat satu jalan tol di Indonesia, baru tahun ke-14 tol itu baru berdiri, dari sejak zamannya presiden sebelum Jokowi. Nggak jadi-jadi, 14 tahun. Terus kemudian saya ke China, ke Beijing. Saudara, waktu saya ke sana pertama, itu baru lingkaran ke-4, baru mulai lingkaran 4. Terus setahun setengah atau 2 tahun, lupa saya, setahun setengah, itu sudah lingkaran ke-7 mau ke-8. Jadi lingkaran kota itu dalam setahun itu dia menggarap, saudara tahu, lebih dari 10.000 kilometer.
dan membangun kota-kota baru, kota baru. Kita mendirikan kota baru untuk pemerintahan kita. China tidak lebih daripada setahun kota itu jadi. Saya nggak tahu apakah nanti kota yang ibu kota baru kita bisa setahun 2 tahun atau memakan waktu 5 tahun sampai 20 tahun. Tapi China setahun selesai. Bikin rumah sakit cuma berapa hari untuk COVID? Masuk akal, saudara. Nah, bagi orang-orang itu semua membandingkan, kamu ini gila bener, mau menghancurkan Bait Allah ini, hancurkan aja perlu berhari-hari. Kamu mau rombak 3 hari, mana mungkin? Ini didirikan 46 tahun. Kamu mendirikan 3 hari. Jadi ada sesuatu yang bukan fisikal, bukan jasmani, tetapi rohani. Banyak orang beribadah secara jasmani begitu indah dengan segala sarana yang luar biasa, tapi tidak pernah menyentuh sama sekali ibadah spiritual dalam hatinya. Dan banyak orang terpancing untuk ibadah yang begitu indah secara gerejawi, supaya orang melihat kemegahan yang luar biasa, nyanyian yang luar biasa, tetapi tidak ada ketulusan dalam hati, kesediaan hati yang mau hidup untuk Tuhan. Saudara, itu semua itu harus dicambuk oleh Tuhan. Saudara, itu harus dicambuk oleh Tuhan dan harus diusir dari gereja. Nah, kalau kita melakukan itu dan Tuhan Yesus zaman sekarang melakukan, gereja sepi semua. Pasti sepi. Betul nggak? Nah, saudara, kita lihat ayat yang 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah bukan bait Allah yang ada di depan yang dibangun Salomo, bukan, itu akan hancur total. Bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Dia akan mati, dia akan bangkit 3 hari. Dia akan bangkit. Dan bait Allah yang didirikan Salomo bisa dihancurkan, bisa diremukkan, hancur lebur luluh lantak. Tapi bait Allah yang aku dirikan, kerajaan maut tidak bisa meruntuhkannya. Bom, tidak bisa meruntuhkannya. Kenapa kita takut gereja dibom, bait Allah dibom? Karena kita berpikir secara jasmani. Oh, kita harus membela gereja Tuhan. Kenapa kita membela Tuhan? Kita harus nuntut pada pemerintah. Kita tuntut, ayo kita bikin satu tanda tangan bersama. Semua orang Kristen. Kira-kira ada sekitar 60 juta orang Kristen. Tanda tangan semua. Kita nuntut ke pemerintah supaya didengar. Semua tanda tangan. Enggak pakai tinta, darah. Nuntut ke pemerintah. Kamu pikir Tuhan senang gitu? Kamu sedang menuntut jasmani. Kamu sedang gila rohani. Karena tubuh Tuhan tidak terkalahkan. Itu ada berkaitan dengan iman hubung kita dengan Tuhan. Rumah Bapakku. Siapa? Tubuhku, rumah Bapakku. Betul nggak? Jadi rumah Bapakku itu siapa? Tubuhku, bukan gedung ini. Sore ini konsep pertama kali harus benar. Tuhan Yesus memperbaiki konsep yang benar tentang kecemaran pikiran manusia tentang bait Allah dan semuanya. Itu harus dibersihkan dulu baru kamu tahu rumah Bapakku itu siapa. Tubuhku. Dan Bapa hanya mau berhubungan dengan dunia hanya di dalam rumahnya, rumah tubuh anaknya. Dan di dalam tubuh anaknya itulah baru manusia bisa berhubungan dengan Bapa. Ini rahasianya di sini, saudara. Paskah itu adalah Allah menerima manusia berdosa di dalam tubuh anaknya, bukan tubuh bait suci gedung gereja seperti yang kita lihat sekarang di sini. Dan banyak orang berpikir tidak demikian, maka kamu harus diusir oleh Tuhan dari gereja. Betul? Kalau kamu berpikir bait suci, ada bait suci gedung itu dan semua tetek bengek dengan organisasinya, saudara-saudara akan diusir oleh Tuhan.
Karena itu bukan bait suci. Bait suci adalah tubuhku. Siapa yang punya pengertian seperti ini adalah orang-orang yang layak menghadap Tuhan. Tapi yang punya pengertian yang salah, mau 1000 tahun, 1000 kali kamu ke gereja, Tuhan tidak pernah menghiraukan engkau. Karena ibadahmu cemar.